Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Kedatangan Kristus dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis mengajarkan kepada kita agar tidak takut terhadap penderitaan dan kerja keras, agar kita memperoleh kesempatan untuk menghampiri Allah sesuai perintahnya. Lebih baik kita bersedia untuk pergi jauh daripada kehilangan hubungan dengan Allah. Siapa yang mau mendapat harus mencari. Kita diajarkan juga tentang kerendahan hati. Dia yang tidak berdosa tunduk pada baptisan pertobatan, dan pengajaran pertamanya ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Mereka yang menghormati Allah akan diberkati olehnya, akan dihormati olehnya. Dan Yohanes juga menunjukkan kerendahan hati dan merendahkan diri ketika Yesus datang kepadanya. Tidak menjadi sebaliknya, menyombongkan keberadaannya. Allah menyediakan kehormatan yang lebih lagi bagi mereka yang memiliki roh yang tetap rendah hati pada saat nama mereka sedang meningkat. Yohanes merasa dialah yang sangat memerlukan baptisan dari Kristus. Sering sekali kita menjumpai justru orang yang paling baik dan menurut kita dia adalah orang yang saleh, justru mereka yang merasa sangat memerlukan penyucian dari Kristus. Ketika Yohanes melayani orang lain, dia juga memikirkan jiwanya. Sering sekali para pelayan hanya memikirkan keselamatan orang lain tetapi mengakibatkan jiwanya tidak terurus dengan baik dan bisa menjadi hilang. Perhatikanlah kesediaan Kristus yang datang kepada kita. Dia pertama sekali berinisiatif untuk mendatangi kita. Kemudian ketika Yesus setelah dibaptis, kita dinyatakan ada suara yang terdengar, "Inilah anakku yang kukasihi." Suara ini yang terdengar setelah Yesus menerima baptisan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis menyatakan hubungan Allah dengannya. Yesus Kristus adalah anak Allah karena ia dikandung dari Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan sebagai juru selamat dunia. Yesus Kristus sebagai anak Allah datang ke dunia ini dalam ketaatannya kepada Bapa, sehingga dia datang untuk menggenapi kehendak Bapa. Teladan ketaatan dan kerendahan hati dinyatakan bagi kita melalui pemberitaan ini. Lihatlah di sini betapa rindunya ia menjadi kita miliknya. Dialah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah berkenan dengan semua orang yang berada di dalam dia dan yang dipersatukan dengan dia melalui iman. Yesus adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah dan Allah berkenan kepadanya. Siapa berada di dalam Yesus maka Allah akan berkenan kepadanya. Yesus menjadi pengantara, pendamai, dan juru selamat dunia. Di dalam Yesus, hubungan manusia dengan Allah Bapa menjadi diperdamaikan. Suara yang dari sorga ini mendeklarasikan keberkenanan Allah akan dunia ini di dalam Yesus Kristus. Sebab kehadiran Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia ini. Jika Allah berkenan kepada Yesus, artinya Allah berkenan akan dunia ini yang dikasihinya. Beriman kepada anak yang dikasihi oleh Allah adalah yang terbaik kita lakukan di dunia ini. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, haruslah kita mengikuti teladan yang dinyatakan Yesus bagi kita. Melalui proses baptisan yang diterimanya, melalui Yohanes ini menyatakan ketaatan dan kerendahan hatinya akan perintah Allah Bapa. Yesus juga menghargai orang yang telah mempersiapkan jalan baginya, yang merintis jalan baginya, sebab dengan kedatangan Yesus kepada Yohanes merupakan hal yang sangat berharga bagi Yohanes. Sahabat yang baik hati, keberadaan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus membuat kita berkenan kepada Allah. Mari kita tunjukkan pola hidup atau gaya hidup kita sebagai orang yang berkenan kepada Allah.
tindakan kita adalah tindakan yang berkenan bagi Allah, sebab kita telah dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memampukan kita untuk tetap melakukan hal-hal yang berkenan baginya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa menyatakan, melakukan apa yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Dan mampukan kami hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, melakukan perintah-perintah Yesus di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.